Kerajaan Pajajaran, yang juga dikenal sebagai Kerajaan Sunda, merupakan salah satu kerajaan Hindu yang berlokasi di Parahyangan Sunda. Nama Pakuan yang berasal dari kata Pakuwan mengartikan sebuah kota. Pada masa itu, masyarakat Asia Tenggara sering menyebut sebuah kerajaan berdasarkan nama ibu kotanya. Menurut berbagai catatan sejarah, Kerajaan Pajajaran didirikan pada tahun 923 Masehi oleh Sri Jayabhupati. Hal ini tercatat dalam Prasasti Sanghyang Tapak yang berlokasi di Kampung Pangcalikan dan Bantar Muncang di tepi Sungai Citatih, Cibadak, Sukabumi. Secara geografis, Kerajaan Pajajaran terletak di Parahyangan Sunda, dengan Pakuan sebagai ibu kotanya. Catatan Tom Perez dalam The Suma Oriental menyebutkan bahwa ibu kota Kerajaan Sunda ini dikenal dengan sebutan Dayo atau Dayeuh. Dari Kalapa, sekarang Jakarta, perjalanan ke Dayeuh membutuhkan waktu 2 hari. Sebelum berdirinya Kerajaan Pajajaran, beberapa kerajaan lain sudah ada terlebih dahulu, yaitu Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Sunda, Kerajaan Galuh, dan Kerajaan Kawali. Kerajaan Pajajaran sebenarnya merupakan kelanjutan dari kerajaan-kerajaan tersebut. Pada akhir tahun 1400-an, Kerajaan Majapahit mengalami kemunduran. Pemberontakan dan perebutan kekuasaan di antara saudara kerap terjadi. Setelah jatuhnya Prabu Kertabumi, banyak kerabat Kerajaan Majapahit yang mengungsi ke ibu kota Kerajaan Galuh di Kawali, Kuningan, Jawa Barat. Salah satu pengungsi tersebut adalah Raden Baribin, saudara Prabu Kertabumi. Ia diterima dengan tangan terbuka oleh Raja Dewa Niskala dan menikah dengan Ratna Ayu Kirana, salah satu putri Raja Dewa Niskala. Raja Dewa Niskala juga menikah dengan salah seorang dari keluarga pengungsi rombongan Raden Baribin tersebut. Hal ini memicu kemarahan Raja Susuk Tunggal dari Kerajaan Sunda karena dianggap melanggar aturan yang telah ditetapkan sejak peristiwa Bubat. Aturan tersebut melarang orang Sunda Galuh menikah dengan keturunan Majapahit. Ketegangan hampir saja berujung pada peperangan antara kedua raja yang sebenarnya adalah besan. Kedua raja ini menjadi besan karena Jayadewata putra Raja Dewa Niskala adalah menantu Raja Susuk Tunggal. Namun, peperangan dapat dihindari berkat campur tangan Dewan Penasehat yang berhasil mendamaikan kedua raja dengan keputusan bahwa mereka harus turun tahta dan menyerahkan kekuasaan kepada putra mahkota yang sudah dipilih. Dewa Niskala memilih Jayadewata, anaknya, untuk melanjutkan kekuasaan. Sementara itu, Prabu Susuk Tunggal juga memilih orang yang sama, sehingga Jayadewata akhirnya mempersatukan kedua kerajaan tersebut. Jayadewata kemudian diberi gelar Sri Baduga Maharaja dan mulai memerintah Pajajaran pada tahun 1482. Masyarakat Kerajaan Pajajaran hidup dengan bercocok tanam, khususnya menggarap ladang yang menghasilkan beras, buah-buahan, sayuran, serta lada. Selain itu, mereka juga mengembangkan bidang pelayaran dan perdagangan. Kerajaan Pajajaran memiliki 6 pelabuhan penting, yaitu Sunda Kelapa, Pontang Tamgara Banten, Cigede, dan Cimanuk. Kehidupan sosial masyarakat Kerajaan Pajajaran sangat beragam. Terdapat kelompok seniman seperti penari, pemain gamelan, dan badut, serta golongan petani dan pedagang. Namun, ada juga golongan masyarakat yang dianggap negatif, seperti tukang rampas, copet, perampok, dan maling. Budaya di Kerajaan Pajajaran sangat dipengaruhi oleh agama Hindu. Beberapa peninggalan penting dari masa ini mencakup prasasti, berbagai jenis batik, serta kitab-kitab seperti Kitab Cerita Parahyangan dan Kitab Sanghyang Siskanda. Peninggalan-peninggalan ini tidak hanya mencerminkan kehidupan religius, tetapi juga keanekaragaman budaya dan seni yang berkembang di kerajaan tersebut. Pada masa pemerintahan Sri Baduga Maharaja, yang juga dikenal sebagai Prabu Siliwangi, Kerajaan Pajajaran mencapai puncak kejayaannya. Sosok Sri Baduga menjadi simbol kebanggaan masyarakat Jawa Barat, dianggap sebagai raja yang abadi dalam hati dan pikiran mereka. Ini karena berbagai prestasi dan pembangunan besar yang dilakukannya selama masa pemerintahannya. Salah satu karya besar Sri Baduga Maharaja adalah pembangunan Talaga Maharena Wijaya, sebuah danau besar yang menunjukkan kemampuan dan kebijaksanaannya dalam memanfaatkan sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat. Selain itu, ia juga membangun infrastruktur penting, seperti jalan yang menghubungkan ibu kota Pakuan dengan Wanagiri, serta memperkuat pertahanan ibu kota dengan membangun benteng-benteng kokoh. Sri Baduga Maharaja juga memberikan perhatian besar pada kehidupan spiritual rakyatnya. Ia mendirikan desa perdikan
yang merupakan wilayah bebas pajak untuk para pendeta dan pengikut mereka. Ini bertujuan untuk mendukung kegiatan keagamaan dan memberikan panduan hidup yang baik bagi masyarakat. Pembangunan lain yang dilakukan oleh Sri Baduga termasuk mendirikan Kabini Hajian atau Kaputren sebagai tempat tinggal para putri serta kesatriaan atau asrama bagi para prajurit. Ia juga meningkatkan kekuatan militer, mengatur pemungutan upeti dari raja-raja bawahan, dan menyusun undang-undang kerajaan yang adil dan teratur. Peninggalan masa pemerintahan Sri Baduga Maharaja dapat ditemukan dalam prasasti-prasasti seperti Kabantenan dan Batu Tulis. Prasasti ini mencatat berbagai pembangunan dan kebijakan penting yang dilakukan selama masa pemerintahannya. Misalnya, prasasti tersebut mencatat perintahnya untuk membuat Talaga Maharena Wijaya, memperkuat ibu kota, membangun pagelaran, Kabini Hajian, kesatriaan, dan pamington, serta memperkuat angkatan perang dan mengatur upeti dari para raja bawahan. Prasasti-prasasti ini, bersama dengan cerita pantun dan kisah-kisah babad, memberikan gambaran yang jelas tentang kebesaran dan kebijakan Sri Baduga Maharaja yang masih dihormati dan dikenang hingga kini. Sri Baduga Maharaja bukan hanya seorang pemimpin besar, tetapi juga seorang inovator yang visioner. Peninggalannya yang luar biasa membuktikan kebijaksanaan dan kecakapannya dalam memimpin kerajaan Pajajaran menuju masa kejayaan. Sejarah kerajaan Pajajaran tidak dapat lepas dari kerajaan-kerajaan pendahulunya, seperti kerajaan Tarumanagara, kerajaan Sunda dan Galuh, serta Kawali. Hal ini disebabkan pemerintahan kerajaan Pajajaran merupakan kelanjutan dari kerajaan-kerajaan tersebut. Jejak kerajaan Pajajaran dapat kita ketahui dari berbagai sumber sejarah, seperti naskah kuno Babad Pajajaran, cerita Parahyangan, cerita Waruga Guru, prasasti Sang Hyang Tapak, dan prasasti Kawali. Adanya persepsi kerajaan Pajajaran menghilang bersama Prabu Siliwangi mengacu pada Uga Wangsit Siliwangi. Namun jika mengacu pada beberapa sumber yang telah kami sebutkan tadi, bahwa kerajaan Pajajaran menghilang justru hampir 60 tahun setelah Prabu Siliwangi wafat. Ketika itu, sepeninggal Prabu Siliwangi dan Prabu Surawisesa, kekuasaan kerajaan Pajajaran terus melemah. Para raja terus dianggap kurang cakap memimpin kerajaan. Hingga akhirnya penyerangan terjadi oleh Kesultanan Banten, ibu kota kerajaan Sunda yakni Pakuan Pajajaran dibakar habis, dan seluruh anak keturunannya dibunuh. Hal inilah yang menyebabkan kerajaan tersebut tidak banyak ditemukan peninggalannya. Awal keruntuhan kerajaan Sunda sebenarnya dimulai dari Sunda Kelapa yang dapat direbut pasukan Demak Cirebon di bawah pimpinan Fathaillah pada tahun 1527. Dari situ masih butuh 50 tahun lagi untuk meruntuhkan kerajaan Sunda. Kerajaan ini baru benar-benar runtuh pada tahun 1579. Dalam naskah Wangsakerta disebutkan bahwa Raja Sunda terakhir adalah Surya Kencana atau dalam cerita Parahyangan bernama Nusya Mulya yang memerintah selama 12 tahun dari 1567 sampai 1579 Masehi. Adanya keyakinan bahwa kerajaan Pajajaran menghilang atau moksa bersama Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi karena berdasarkan cerita turun-temurun di masyarakat Sunda. Dalam cerita Pitutur Orang Sunda, kerajaan Pajajaran hilang atau moksa bersama Prabu Siliwangi, dan salah satu kisah itu disampaikan lewat Uga Wangsit Siliwangi. Melalui Uga Wangsit Siliwangi itu, Sri Baduga Maharaja mengeluarkan wangsit bahwa kerajaan Pajajaran akan hilang begitu saja dan tidak akan pernah ditemukan.